Shalom saudaraku, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24 dan pembelajaran Alkitab hari ini yang Uncle Mandil mau share kepada saudara dari Kejadian 2 ayat yang ke-17. Jadi di video kali ini adalah sambungan dari video yang sebelumnya. Kalau video sebelumnya sudah kita bahas mengenai hal pertama sampai yang ketiga, dan di video kali ini saya akan membahas tentang hal keempat, kelima, dan keenam yang berkaitan di dalam Kejadian 2 ayat ke-17. Jadi saudara, terima kasih kalau saudara mau bergabung belajar bersama Uncle Mandil Alkitab atau firman Allah. Ini kita sangat bersuka cita sekali. Setiap orang tidak harus menjadi pendeta atau menjadi penatua baru bisa belajar Alkitab, tidak. Karena firman Tuhan itu diberikan kepada siapa saja, dan kepada saudara yang seperti apapun backgroundmu, profesimu, engkau harus memberikan waktumu untuk belajar firman Tuhan. Mengapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena dengan kita belajar firman Tuhan, kita bisa mengenal Allah itu yang dinyatakan oleh anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan kita belajar firman Tuhan, kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus itu, dan kita mengenal siapa diri kita dan kemana tujuan kita setelah kita meninggal dari tubuh ini. Saudara, kita tidak bisa menghindari kematian, ya. Tetapi sebelum kematian itu datang, waktu itu datang, kita harus mempergunakan kesempatan kita. Seperti apapun kondisimu, saudara, jangan pernah lupakan untuk belajar Alkitab. Buka hatimu. Karena hidup di bawah matahari ini memang ada banyak persoalan, pergumulan. Tetapi itu bukan hal yang menentukan engkau. Yang menentukan engkau adalah bagaimana Yesus yang telah menyatakan dirinya, Yesus yang telah mati di atas kayu salib, yang menggantikan posisi saya dan saudara. Ya, di dalam Yesus kita mempunyai hidup yang kekal. Makanya kita harus belajar Alkitab supaya kita bisa mengenal pribadinya. Kalau kita mengenal pribadinya, luar biasa. Apapun yang kita hadapi, kita tetap fokus kepada Dia dan tidak akan pernah melenceng dari firman-Nya. Sekali lagi saya akan bacakan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Ya, saudaraku, Kejadian 2 ayat 17. Buka Alkitab saudara, kita mau belajar Alkitab hari ini. Saya akan bacakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, 3 hal yang terakhir. Kalau di video sebelumnya, hal 1, 2, 3 sudah saya bahas. Dan yang video kali ini adalah hal 4, ke-5, dan ke-6 yang akan saya bahas. Itu dalam bentuk pertanyaan. Di sini tadi sudah kita baca dalam Kejadian 2 ayat 17. Ada berapa larangan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia itu? Ada berapa larangan? Ada 1 larangan. Ada 1 larangannya. Ya, tidak ada 2 larangan, tapi hanya 1. Nah, hal yang keempat, hal yang kelima yang kita bahas adalah apa larangan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia itu. Apa larangannya? Itu jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita memakannya, pada hari kita memakannya dikatakan, kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, hanya 1 larangan, yaitu jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu saja. Buah pohon kehidupan bisa dimakan tidak? Bisa. Buah-buah yang lain bisa dimakan dengan bebas. Tetapi cuma 1 larangan yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Apa itu? Hanya buah pohon pengetahuan saja, yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan. Cuman itu, saudara, 1 larangan saja. Buah kehidupan bisa dimakan, buah yang lain bisa dimakan. Makanya itu, kalau kita melihat ada pertanyaan dari luar bahwa
Bagaimana? Kan selama ini Adam dan Hawa memakan buah kehidupan. Betul, dia memakan buah kehidupan, tetapi posisinya belum jatuh ke dalam dosa. Tetapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, maka tidak lagi bisa makan buah kehidupan. Sebab pada hari dia memakannya, buah kehidupan itu, dia kekal dalam dosanya, immortal gitu dia. Saudara, luar biasa ya, hari ini kita belajar Kejadian 2 ayat yang ke-17. Jadi buah kehidupan bisa dimakan? Bisa. Buah yang lain bisa, cuma satu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Nah, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu apakah benar-benar nyata? Ya, itu benar-benar nyata. Dari mana kita tahu itu benar-benar nyata? Nanti dalam Kejadian 3 ya, ayat yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-6, ke-7 dan lain sebagainya. Di situ bahwa Adam dan Hawa itu memakan buah itu. Dia memakan buah itu. Artinya benar-benar buah itu nyata gitu. Jadi setelah dia makan baru ada reaksi gitu. Jadi bukan figuratif atau hal yang semu, tidak. Itu benar-benar buah yang nyata, yang bisa dipegang, yang bisa dimakan, dan itu masuk ke dalam tubuhnya. Itu benar-benar nyata. Jadi bukan semu atau bukan figuratif, bukannya. Itu benar-benar nyata sekali. Nah, hal yang keenam, yang terakhir kita mau bahas di dalam video kali ini adalah apa akibatnya bila manusia itu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Apa akibatnya? Akibatnya dikatakan di situ adalah pastilah engkau mati. Kalau dikatakan pastilah engkau mati, itu bukanlah suatu mudah-mudahan atau mungkin tidak, tapi pasti. Artinya pasti adalah benar-benar manusia itu mati. Ada orang yang berkata, bagaimana ketika dia sudah memakan buah itu, toh dia nggak mati? Siapa bilang nggak mati? Secara fisik, memang pada waktu Adam dan Hawa memakannya, itu tidak langsung mati. Tetapi ingat, kematian sudah menjadi milik mereka. Kematian itu sudah tidak bisa dihindari. Artinya apa? Walaupun fisik mereka pada waktu memakan itu tidak mati, tetapi mereka menuju kepada kematian. Artinya kematian fisik ini itu sudah terikat dengan kematian. Fisik kita ini terikat dengan kematian. Itu sebabnya di mana nanti hukuman, di mana perkataan Tuhan Allah kepada manusia itu, engkau akan kembali kepada tanah karena dari situlah engkau diambil. Dan kematian itu sudah kepastian. Ya, walaupun secara fisik pada waktu itu Adam dan Hawa memakannya tidak mati, tapi dia terikat dengan kematian. Fisiknya akan mati kembali ke tanah. Dan hubungannya dengan Tuhan, yaitu kematian rohani, itu juga terjadi. Dari mana kita tahu? Pada waktu Adam dan Hawa mendengar, mereka bersembunyi. Artinya apa bersembunyi? Artinya bahwa mereka itu tidak lagi punya persekutuan yang hubungan yang seperti sebelum jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka meninggalkan Tuhan, artinya bersembunyi di balik pohon, di situ manusia itu benar-benar terpisah dari Tuhan. Ya, terpisah dari Tuhan. Dan ini hal yang sangat berbahaya. Karena apa? Kalau kita terpisah selamanya, itu kematian kekal. Wow, ini sangat mengerikan sekali, saudara. Ini kita tidak bisa untuk toleransi dengan dosa, nggak bisa. Dosa mendatangkan kematian. Makanya itu, saudara, ketika Adam dan Hawa memakan, ada 3 hal yang terjadi. Kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Artinya terpisah dari Tuhan. Makanya itu, satu-satunya cara nanti adalah bahwa Allah menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya dalam Kejadian 3 ayat 15 di situ adanya Mesias yang akan hadir, saudara. Jadi bersyukur ya, di video kali ini hal keempat, kelima, dan keenam sudah kita bahas. Jadi saudara, tidak ada sesuatu yang baik kalau kita di luar dari firman Tuhan, nggak ada.
Makanya di dalam firman Tuhan, disitulah ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kehidupan. Jadi di luar itu kita nggak menerima kehidupan, saudara. Seperti apapun profesi kita, dan apapun bentuk yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sebagai pelayan Tuhan, profesi apapun, dalam jabatan apapun, atau dalam sebagai masyarakat biasa, itu tidaklah menjadi ukuran. Yang menjadi ukurannya adalah ketika engkau tetap di dalam firman Allah, engkau seperti apapun kondisimu, percayalah, Tuhan mengasihimu, mengkehendaki hal itu. Dan engkau damai sejahtera, sukacita, dan engkau tetap terus rindu haus akan suaranya, akan kasihnya gitu dia. Kita tidak akan mau, aku nggak mau terpisah dari Tuhan. Makanya itu jaga apa yang ada padamu, dijaga, saudara. Jagalah, jangan biarkan engkau menggantikan sesuatu itu dengan hal yang tidak berguna atau dunia ini. Jangan pernah ganti firman Allah dalam hidupmu dengan sesuatu yang biasa atau yang sementara. Ya, tetap pegang firman Allah dalam dirimu dan tetap engkau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan tahu kok apa yang kita alami. Ya, bersyukur ya saudaraku. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di video saya berikutnya. See you bersama dengan saya, Uncle Mandil.